kemuliaan-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu melebihi bintang-bintang ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur Allah yang mulia, Allah yang maha agung hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah. Kami boleh datang kepadamu Tuhan dengan membawa seluruh kehidupan kami. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat kami lewat kebenaran firman-Mu oleh kekuatan Roh Kudus-Mu. Biar setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan beroleh kekuatan, kesembuhan, pemulihan oleh karena kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, yang tidak lebih dari satu orang pun anak-anak Tuhan di tempat ini, biarlah Engkau yang menguasai, Engkau yang ambil alih, Engkau yang mengurapi dan Engkau yang memampukan ya Tuhan. Dan semua kami di ruangan ini biar kami konsentrasi, tidak main HP, tidak memikirkan hal-hal yang di luar kebenaran firman-Mu. Kami fokus dan kami semua siap menerima firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Gongsi pacai. Gongsi pacai buat Bapak Ibu, saudara kita yang etnik Chinese. Tuhan Yesus memberkati tahun rahmat dan tahun penuh berkat selalu buat setiap kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, yaitu God's glory, kemuliaan Tuhan. Kita sebentar lagi akan nyoblos. Sebentar lagi kita akan menggunakan hak suara kita. Apakah Bapak Ibu sudah tahu caranya gimana? Caranya adalah harus jangan asal-asalan. Harus observasi dulu. Observasi yang mana gitu ya. Lalu yang kedua harus ada interaksi. Lalu yang ketiga ada namanya iluminasi. Ya kan? Mengapa? Kalau enggak nanti kita ikut-ikutan. Apa yang kelihatannya ganteng gitu ya, dicoblos gitu ya. Harus melewati proses supaya murni apa yang kita pilihkan itu berdasarkan ketiga tadi. Nah, Bapak Ibu, kenapa iman kita goyah? Kenapa sering sekali iman kita mudah goyah? Kepercayaan kita mudah goyah. Karena sering sekali iman kita tanpa observasi, tanpa interaksi, dan tanpa iluminasi. Hari ini, makanya di minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita akan di beberapa minggu ini kita akan bersama-sama berusaha untuk mengenal Tuhan, mengobservasi, berinteraksi, dan menerima iluminasi. Hari ini kita belajar kemuliaan Tuhan. Kenapa Tuhan itu kita sebut Allah yang mulia? Karena kualitas hubungan kita dengan seseorang ditentukan oleh pengenalan kita akan Dia. Kualitas penyembahan kita kepada Tuhan ditentukan oleh pengenalan kita. Pengenalan itu tidak cukup hanya observasi. Pengenalan itu tidak hanya cukup dengan interaksi. Harus ada yang namanya iluminasi. Makanya di minggu-minggu ini Bapak Ibu Saudara, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat apa itu kemuliaan Tuhan, apa itu kebaikan Tuhan, apa itu kasih karunia Tuhan, apa itu kemurahan hati Tuhan, apa artinya kebesaran Tuhan. Karena tanpa kita mengenal Tuhan, kita nggak bisa menyembah Dia dengan benar. Kita nggak bisa menyenangkan hati seseorang yang kita tidak kenal. Yang memungkinkan menyenangkan diri kita adalah orang yang mengenal kita. Yang sangat memungkinkan menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar adalah orang-orang yang memiliki pengenalan yang baik dan benar akan Tuhan. Pertanyaan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mengenal kemuliaan Tuhan? Atau selama ini hanya kita memuji Tuhan, oh Allah itu mulia, mulia, mulia. Sampai di kampung saya ada
yang namanya mulia gitu ya. Tapi kita nggak ngerti apa itu kemuliaan Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah mengalami apa itu kemuliaan Tuhan. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati kita untuk kita bisa mengenal dengan jelas apa itu maksudnya kemuliaan Tuhan. Mengapa kita perlu mengenali kemuliaan Tuhan? Karena tanpa kita mengenal kemuliaan Tuhan, kita nggak mungkin bisa menyembah Tuhan, menghargai Tuhan. Emas mulia itu begitu diharapkan, begitu diinginkan. Karena apa? Karena orang tahu nilainya. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena orang tahu nilainya. Kenapa sering sekali kita sulit untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan? Karena kita nggak tahu seberapa mulia Tuhan itu. Kenapa sering sekali orang mencuri kemuliaan Tuhan? Karena dia nggak kenal bagaimana kemuliaan Tuhan itu melingkupi kita, datang kepada kita. Kalau kita sering sebut muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Pak, emang Tuhan kita itu narsis ya Pak? Semua harus muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Bekerja memuliakan Tuhan, berumah tangga memuliakan Tuhan, melayani memuliakan Tuhan. Narsis banget ya Tuhan itu ya. Kenapa? Nanti saya jawab ya Bapak Ibu ya. Tapi tadi kita sudah membaca Mazmur 1 sampai ayat yang ke-10, 8 ayat 1 sampai ke-10. Yang menarik di sini Bapak Ibu di ayat 2 dan 10. Satu sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ayat yang kedua dan ke-10 itu sama. Artinya Bapak Ibu, di perikop yang kita baca ini adalah Tuhan mau kita mengenal kemuliaannya. Sama seperti Daud berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Makanya kalau orang gak ngerti tentang kemuliaan Tuhan, waktu nyanyi tadi, waktu kita nyanyi lagu tadi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa, gak begitu nyentuh ya, gak mengenal kemuliaan Tuhan. Makanya nyanyinya biasa aja. Tapi kalau saudara benar-benar mengalami kemuliaan Tuhan, saudara akan benar-benar merasakan betapa agung, betapa mulia Tuhan itu. Sehingga kita, hati kita, pikiran kita, seluruh perasaan kita tertuju kepada Dia. Nah, apa sih arti kemuliaan Tuhan? Berasal dari kata kabod. Kabod itu dalam bahasa Inggris glory. Dalam terjemahannya kemuliaan, importance, berarti, berkaliber, berbobot gitu ya. Kabod ya agak mirip ya, berbobot dan kabod itu agak mirip. Atau dalam bahasa lain itu worthy, terdiri kabod itu dalam bahasa Inggrisnya terdiri worship, terdiri dari dua kata word and ship gitu ya. Makanya kalau kita sering ngomong nggak worth it gitu ya. Nah, worship itu artinya layak disembah, menerima pujian, menerima penghormatan kita. Karena kita sadar bahwa Allah begitu mulia, maka kita tidak bisa tidak menyembah Dia. Kita sadar bahwa Allah begitu agung, begitu mulia. Karena itu kita nggak mungkin nggak bisa untuk menyembah Tuhan. Dimulai dari pengenalan. Penyembahan kita selalu harus dimulai dari pengenalan. Pengenalan itu terdiri dari 3 tadi Bapak Ibu ya. Observasi, interaksi, dan iluminasi. Apa artinya observasi? Kalau Bapak Ibu pointer ini saya jatuhkan, apa yang terjadi? Saya lepas, apa yang terjadi? Ya jatuh. Kenapa? Karena udah terjadi observasi sebelumnya, udah dipelajari. Ada daya tarik menarik, magnet bumi menarik ke bawah, ya jatuh. Itu namanya observasi. Tapi interaksi itu terjadi lewat apa? Wawancara, ngobrol. Lalu iluminasi itu apa? Iluminasi tidak bisa terjadi lewat observasi. Iluminasi tidak bisa terjadi lewat interaksi. Iluminasi itu adalah pencerahan. Pencerahan untuk kita menerima pengertian,
untuk kita mengetahui, untuk kita mengalami sesuatu yang jauh lebih tinggi dari kita. Seperti Elogia, kalau saya ajar dia bicara waktu dia masih umur 1,5 tahun atau 1 tahun, papa, mama, mungkin dia bilang papa, 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 akhirnya papa, jadi dia tahu papa. Itu namanya iluminasi. Dia otaknya belum nyampe, kita yang sudah bisa, sudah otaknya nyampe, kita ngajarin dia. Nah, begitu juga dalam pengenalan kita akan Tuhan, dalam tahap iluminasi itu kita perlu pencerahan. Tuhan itu memberi kita pencerahan. Di dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 4 ini